Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu kembali di pelajaran administrasi umum bab 1. Materi kita pada hari ini adalah jenis dan penggolongan administrasi oleh Irwan Sarjana Pendidikan dan tim saya Ibu Sutriani Sarjana Pendidikan. Ya, jangan lupa like and subscribe ya channel Bapak Goresan Pena TV. Oke, bagian D, jenis dan penggolongan administrasi. Secara umum, administrasi dikenal sebagai suatu kegiatan serta usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan guna menuju pada sebuah maksud dan tujuan. Jadi menuju pada sebuah maksud dan tujuan. Dalam perkembangannya, sistem administrasi dibagi atau terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi dia dibagi, sistem administrasi dibagi menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian. Jadi dia disesuaikan dengan materi pokok kajian. Selanjutnya yang pertama, administrasi publik. Administrasi publik ini akan selalu berhubungan dengan birokrasi, termasuk pada peraturan dan pelaksanaan peraturan. Dalam administrasi publik, pokok kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, legislatif ini adalah pembuat undang-undang, ya, seperti DPR, ya, membuat undang-undang, kemudian MPR. Kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ini masuk lembaga legislatif. Eksekutif, yang mana eksekutif? Ya, lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, menteri, ya, jabatan setingkat menteri, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Selanjutnya yudikatif. Yudikatif ini Mahkamah Agung, ya, contoh Mahkamah Agung atau peradilan, ya, Mahkamah Peradilan, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, MK, kemudian Komisi Yudisial. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan 3 elemen utama negara. Ya, jadi dia melibatkan administrasi publik ini mengaitkan 3 elemen utama negara, ya, dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang menjadi acuan penyelenggaraan negara. Inilah masuk kategori dia administrasi publik. Bagian B, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Tujuannya ialah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik, serta maju pada beberapa aspek. Sistem administrasi pembangunan ini mulai muncul pasca Perang Dunia II, di mana pada masa itu semua negara di dunia membutuhkan sebuah sistem untuk bisa menciptakan pembangunan mereka atau pembangunan negara mereka setelah berakhirnya perang yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Jadi awal munculnya ini setelah Perang Dunia Kedua, ini administrasi pembangunan. Jadi dia fokus pada pengendalian usaha pemerintah, ya, membangun sistem administrasi pembangunan. Kemudian selanjutnya C, administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengenyampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Jadi administrasi lingkungan ini dia fokus pada kegiatan masyarakat dan pemerintah, ya.
tujuannya melestarikan lingkungan, tentu tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungannya ini khusus untuk administrasi lingkungan. 2. Penggolongan administrasi. Tadi jenis ya. Kemudian Profesor Dr. Prayudi Atmosudirjo SIT menggolongkan ilmu administrasi menurut bidang operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi negara. Ini menurut Prayudi Atmosudirjo. Administrasi negara yakni administrasi negara sebagai organisasi mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang. Nah, ini administrasi negara. Jadi apa yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, undang-undang, maka itulah menjadi administrasi negara. Itulah tujuan-tujuan negara yang ditetapkan dalam sebuah undang-undang, maka itu masuk pada kategori administrasi negara. Selanjutnya, administrasi niaga. Administrasi niaga ini yakni administrasi dari organisasi niaga yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Nah, administrasi niaga ini kan bersifat profit. Dia bersifat bagaimana mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dan memperkecil pengeluaran sekecil-kecilnya. Jadi administrasi negara. Jadi dia organisasi niaga. Jadi organisasi yang mengharapkan keuntungan atau laba. Ini untuk administrasi niaga. Administrasi internasional. Nah, administrasi internasional yakni administrasi dari organisasi bersifat internasional yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan bersifat internasional. Nah, ini administrasi internasional seperti PBB, ASEAN, ini termasuk dia organisasi internasional. Tentu organisasi-organisasi ini menggunakan administrasi internasional. Nah, yang keempat, administrasi sosial, yakni administrasi dari organisasi-organisasi yang bersifat badan usaha sosial yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, keagamaan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Jadi ini administrasi sosial ini banyak di organisasi-organisasi usaha sosialnya, badan sosialnya yang tidak mengharapkan banyak keuntungan. Ya, B. Dipandang dari segi objeknya, Dotrandes Soekarno K. menggolongkan administrasi atas jenis-jenis sebagaimana tersebut bawah ini. Yang pertama, administrasi negara atau public administration, yaitu administrasi berobjek kenegaraan atau kepentingan umum. Ini menurut Dotrandes Soekarno, yaitu semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan negara yang menyangkut kepentingan umum suatu negara. Jadi semua kepentingan negara, mengatur rakyat, mengatur ketatanegaraan, mengatur politiknya, mengatur lembaga-lembaga negara, ini masuk pada administrasi negara menurut Dotrandes Soekarno. Yang kedua, administrasi pemerintahan negara. Tadi kita bicara administrasi negara. Administrasi pemerintah negara yaitu semua tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada kepentingan rakyat. Itu administrasi pemerintah negara. Yang B, administrasi perusahaan negara, yaitu semua kegiatan dan tindakan negara yang bergerak di bidang perusahaan dalam rangka penyempurnaan pelayanan kepada kepentingan rakyat. Jadi dia masuk perusahaan negara ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang mana itu?
contoh PLN itu badan usaha milik negara, Pelni ya, perusahaan layar Indonesia itu perusahaan milik negara ya. Kemudian Telkom milik negara. Jadi bagaimana dia BUMN ini walaupun dia administrasi negara, tapi dia berhubungan dengan administrasi perusahaan negara ini ya. Selanjutnya 2. Administrasi swasta atau private administration, yaitu administrasi yang berobjek swasta atau niaga atau bisnis administrasi. Jadi dia pada wilayah bisnis atau swasta. Administrasi swasta adalah semua kegiatan dan tindakan swasta yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan sendiri. Ingat, administrasi swasta ini dia kepentingan untuk kepentingannya sendiri. Yang mana itu? Yang pertama, administrasi niaga atau business administration, yaitu kegiatan dan tindakan swasta di bidang niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Jadi yang penting perusahaan itu untung, itu administrasi niaga. Mereka bagaimana mendapatkan laba yang banyak atau keuntungan. Yang B, administrasi non niaga atau non business administration, yaitu semua kegiatan atau tindakan swasta di bidang usaha-usaha sosial dan kemasyarakatan. Jadi ada juga organisasi-organisasi swasta atau non-niaga yang tidak mengharapkan laba. Jadi dia usaha-usaha sosial, ya, lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat. Inilah usaha-usaha sosial non-niaga. Dia menggunakan administrasi non-niaga. Nah, ketiga, administrasi internasional atau international administration, yaitu administrasi yang berobjek internasional. Ialah semua kegiatan dan tindakan dari lembaga-lembaga internasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara anggotanya. Jadi ini administrasi internasional, mengapa dia dibuat? Untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga internasional dan memenuhi kebutuhan negara-negara anggotanya. Ya, kalau dia PBB berarti negara-negara di bawah naungan PBB. Kalau organisasi internasional ASEAN berarti berada di kawasan negara ASEAN. Itulah organisasi apa semua ya di bawah naungan ASEAN ya, atau negara-negara yang di bawah naungan ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, ya, Vietnam, Filipina dan lain sebagainya. Nah, administrasi internasional ini terbagi, yang pertama administrasi niaga internasional atau business international administration, yaitu semua kegiatan dan tindakan internasional dalam bidang perekonomian dan niaga. Nah, ini jadi dia biasanya mengharapkan keuntungan ya. Kemudian seperti organisasi internasional itu Bank Dunia, ya, IMF, itu semua ya. Administrasi internasional non-niaga, jadi dia non-niaga, yaitu semua kegiatan dan tindakan internasional di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Jadi dia tidak mengharapkan keuntungan. Nah, tugas mandiri minggu ini setelah kalian mempelajari, membaca, mendengarkan, mengamati. Nah, jadi tugas mandirinya adalah berikan argumentasi Anda tentang materi, jenis, dan penggolongan administrasi. Jadi argumennya apa? Menurut kalian seperti apa itu jenis dan penggolongan administrasi setelah menyimak materi pada hari ini ya yang Bapak sampaikan. Ingat, tetap semangat ya belajarnya. Jangan putus asa jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Ya, jangan putus asa jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes air hujan berasal dari awan yang gelap. Maksudnya ketika terjadi masalah, ada masalah, dikomunikasikan dengan baik, jangan putus asa ya.
Kalau mau cari lagi motivasi-motivasi, kata-kata motivasi atau lebih banyak lagi, ini ada di mutiarakata dan gambar.com ya. Jadi sumbernya Bapak ambil dari mutiarakatagambar.com. Jadi silakan dikerjakan tugasnya, komunikasi dengan Bapak dan Ibu Sutriani. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan pada mata pelajaran administrasi. Tetap semangat.